Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jaldik Plants. Nah, jadi di video kali ini kita akan membuat tutorial atau cara aku merawat keladi hias agar bisa hidup subur dan juga sehat seperti ini. Tapi sebelum aku mulai pembahasannya, untuk teman-teman yang belum subscribe bisa klik subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa juga buat share dan juga like. Oke, langsung kita masuk ke pembahasannya. Jadi di sini aku punya 6 poin pokok yang harus diperhatikan dalam merawat si keladi ini. Yaitu yang pertama adalah soal media tanam, ukuran pot, penempatan, pemupukan, lalu penyiraman, dan juga yang terakhir adalah soal pemangkasan. Di sini aku punya Gingerland dan juga punya Sweetheart. Nah, kita masuk yang pertama, yaitu soal media tanam. Jadi untuk keladi hias dia menyukai media tanam yang lembab. Karenanya campuran yang aku gunakan di sini adalah campuran yang bisa untuk menjaga kelembaban dari media yang ada dalam pot ini sendiri. Di sini aku pakai kompos, tanah subur atau tanah gembur, dan juga yang ketiga adalah aku gunakan sekam bakar sebagai media untuk membantu porositas dari tanah itu sendiri atau media itu sendiri. Untuk perbandingannya di sini aku pakai 2 bagian untuk sekam bakar, 1 bagian untuk kompos, dan juga 1 bagian untuk tanah subur. Lalu yang kedua adalah soal ukuran pot. Gunakan ukuran pot yang proporsional, jangan terlalu besar. Karena apa? Karena jika pot terlalu besar, kelembaban di dalam pot tidak bisa kita jaga. Bisa jadi pot atau media terlalu lembab sehingga mudah untuk tumbuh jamur dan juga bakteri di dalam pot yang bisa mengakibatkan tanaman sakit atau busuk seperti itu. Lalu yang ketiga soal penyiraman. Nah, penyiraman ini juga berhubungan sama kelembaban. Jadi teman-teman juga harus lihat, penyiraman itu nggak boleh dilakukan juga berlebihan. Walaupun dia suka lembab, tapi jangan juga sampai berlebihan. Pastikan media tanam itu lembab tapi tidak becek, tidak terlalu banyak air, tidak juga sampai banjir seperti itu. Jadi tahan dia agar selalu lembab tapi tidak juga sampai dia terlalu basah. Dan yang perlu teman-teman ingat bahwa penyiraman itu dilakukan jangan sampai menunggu si media ini benar-benar kering. Karena apa? Karena jika terlalu kering, si keladi bisa mengalami layu daun, bahkan bisa mengalami dormansi atau istilahnya itu mati suri. Daunnya layu, daunnya mati, sampai tinggal tersisa umbi saja seperti itu. Lalu yang keempat adalah soal penempatan. Untuk menghasilkan daun-daun yang merah seperti ini atau cerah seperti ini, letakkan di tempat yang terang atau yang terkena sinar matahari langsung. Kalau misalnya kita letakkan di tempat yang teduh, dia bisa hidup tapi warnanya akan pucat, akan tidak secerah ini seperti itu. Ini juga sebenarnya nggak terlalu cerah karena peletakan yang aku berikan itu nggak penuh atau full panas seperti itu. Paling sampai jam 12 siang udah nggak kena panas lagi. Gitu ya teman-teman. Jadi itu untuk penempatan. Letakkan di tempat panas supaya warna cerahnya itu keluar. Lalu soal pemupukan, di sini aku jarang gunakan pupuk kimia. Di sini teman-teman bisa gunakan pupuk kompos atau mungkin POC atau pupuk organik cair dari hasil fermentasi kohe kambing seperti itu. Kalau teman-teman mau pakai NPK atau pupuk-pupuk lainnya itu sebenarnya bisa, pupuk daun juga bisa. Tapi untuk saran saya jangan gunakan pupuk yang atau pupuk NPK yang kandungan N-nya besar seperti itu. Cari yang pupuk yang kandungan N-nya kecil. Karena apa? Karena kalau kita pakai ukuran takaran yang N-nya besar, itu nanti daunnya bisa tidak keluar warnanya. Jadi itu kayak misalnya ini merah, nanti sebagian itu lebih fokus kepada hijaunya seperti itu. Warna hijaunya lebih muncul. Jadi cari aja yang kandungan N-nya itu nggak terlalu besar. Kayak misalnya NPK, yang NPK-nya itu 11-11-11 atau mungkin 16-16-16. Jangan gunakan yang N-nya 32 ataupun yang lainnya. Lalu yang terakhir adalah soal pemangkasan. Nah, untuk keladi hias dia tuh kalau daunnya sekiranya udah mulai layu atau mulai lunglai, itu langsung potong aja. Karena apa? Karena itu udah nggak produktif lagi si daun dan bisa menghambat pertumbuhan si tanaman hias keladi ini sendiri. Jadi potong aja kalau udah ada yang mulai lunglai atau mulai layu. Karena apa? Karena nanti setelah dipotong justru maka pertumbuhan akan semakin baik. Karena apa? Karena
si makanan itu akan fokus untuk menumbuhkan daun-daun baru. Seperti pada video sebelumnya aku pernah bahas soal cara agar daun alocasia itu besar-besar. Nah, ini ada hubungannya juga sama yang keladi seperti ini. Cukup sekian video dari saya. Semoga tips atau 6 tips perawatan ini bisa membantu teman-teman untuk merawat alocasia, untuk merawat keladi hias maksudnya. Oke, terima kasih.